Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati, penilik dari Satuan Pendidikan Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Saya akan mempersembahkan sebuah karya aksi nyata saya sebagai penilik dengan judul Pedang Besi Menembus IKM Pedurungan, yang mana kepanjangan dari pendampingan, pembimbingan, berbagi, dan kolaborasi untuk menuju kualitas pembelajaran kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan. Kondisi yang melatar belakangi masalah ini adalah banyak lembaga yang belum memahami tentang penggunaan media bahan alam atau LUSPART, yang mana masih memakai paradigma yang lama. Untuk bisa berubah ke paradigma baru, yang mana di dalam kurikulum merdeka ini itu bertujuan untuk memerdekakan anak, memerdekakan para pendidik di dalam KPM-nya. Yang mana dalam pemanfaatan di sini saya menggunakan media bahan alam. Kemudian yang menjadi peran serta dan tanggung jawab di dalam praktek ini tak lain adalah para pengelola dan para pendidik. Yang mana pengelola di sini berperan sebagai pelaksana kegiatan, yang menjadi orang yang paling mempunyai berkepentingan sebagai pemimpin para pendidik di dalam satuan pendidikan. Kemudian pengajar, dan tentu mesti sebagai pendidik di dalam kelas yang terlibat langsung kepada KPM yang diampu para pendidik masing-masing. Yang menjadi tantangan saya untuk mencapai tujuan dari praktik baik ini adalah sulitnya untuk mengubah mindset para pendidik dan pengelola, yang mana mereka masih memakai paradigma lama, belum memahami secara utuh bagaimana itu kurikulum merdeka. Kalau untuk nyanyi hari ini saya tulis biar anak-anak nggak kesulitan, gimana pendapat Pak? Ini lagu Bu? Lagu. Anak-anak ikut nulis tapi? Tadi sebisanya sih Bu. Nah, berarti kan pada itu bisa di drill kalau bukannya panjenengan hanya mengajarkan lagu, tapi anak dituntut untuk menulis. Kemudian yang menjadi tantangan saya juga di sini adalah tuntutan orang tua yang mana masih menghendaki putra-putrinya untuk bisa calistung, lulus dari satuan PAUD bisa calistung. Padahal untuk kurikulum merdeka ini dalam memperkenalkan baca tulis hitung dilaksanakan dengan cara bermain dan menyenangkan, sehingga para peserta didik bisa bereksplor lebih jauh mengenai KPM yang berpusat pada murid. Kalau yang paradigma lama masih memakai berpusat pada guru. Kemudian pihak-pihak yang terlibat di sini mestinya pengelola, pendidik, komite sekolah, kemudian tenaga pendidikan, wali murid juga, dan para mitra PAUD. Untuk langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam melakukan praktik baik ini, yang pertama saya mengidentifikasi lembaga yang masih klasikal dalam proses KPM-nya, kemudian mengidentifikasi lembaga yang belum memakai media bahan alam atau LUSPART, kemudian selanjutnya mengidentifikasi lembaga yang masih banyak memakai lembar kerja. Karena di dalam kurikulum merdeka ini harapannya itu untuk pelan-pelan meninggalkan LK. Yang kedua,
strategi yang saya pakai adalah berbagi ilmu. Berbagi ilmu di sini adalah jika salah satu satuan pendidikan sudah bisa memahami tentang kurikulum merdeka dan sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka satuan pendidikan tersebut paling tidak harus berbagi ilmu dengan teman sekitar atau lembaga sekitar yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi berbagi ilmu ini diharapkan bisa sharing informasi mengenai pengalaman memakai kurikulum merdeka mengajar itu bagaimana. Kemudian strategi selanjutnya yaitu berkolaborasi. Berkolaborasi di sini maksudnya adalah satuan pendidikan itu berkolaborasi dengan para penilik, pengawas TK, kepala koordinator satuan pendidikan, bahkan para mitra PAUD yang mana terdiri dari bisa himpau di IGTKI atau mungkin para sekolah penggerak, saling berkolaborasi ilmu dalam mewujudkan kurikulum merdeka di Kecamatan Pedurungan. Selanjutnya untuk prosesnya dalam melakukan praktik baik saya, langkah yang pertama saya memberikan pembimbingan dan pendampingan kepada para pengelola dan pendidik yang masih stagnan memakai paradigma lama dan diharapkan untuk berubah ke paradigma baru menuju kurikulum merdeka. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kira-kira jadinya mau ngajar topik apa? Hari ini topiknya profesi. Topiknya polisi. Kemarin memang kita sudah sama anak-anak sudah membuat kesepakatan hari ini sudah kami tanya anak-anak hari ini mau main apa dan pada minta polisi semua belum. Jadi anak-anak gimana? Anak-anaknya masih ngaji. Jadi kalau komunitas ngaji dulu. Gimana sudah kaliannya sudah mulai kurikulum merdeka? Dengan masukan dari bulan kemarin, pelan-pelan kita memperbaiki dan memberi masukan ke kementerian ke orang tua. Coba saya tak lihat agamanya panjenengan dari ini apa? Oke, di sini ada kemarin kan dari para fasilitator itu kita untuk secara belajar kan bisa ada pertanyaan tematik gitu. Jadi pertanyaan tematik ini kita buat dengan anak-anak. Dan dulu menyediakan kantor lain yang diperlukan sama anak sebagian di sini. Nanti kalau misalnya anak masih butuh, misalnya di sini guru ini saya mau balok gitu, silakan guru sudah menyediakan balok ke sana. Hari ini kita memakai 4 pertanyaan tematik. Yang pertama ada, bisakah kamu berperan sebagai polisi? Yang kedua, bagaimana bentuk mobil polisimu? Jadi nanti ini yang kedua, tapi kan anak-anak sudah berbuat dari apa? Lego, dari macam-macam, ada dari plastisin. Kalau misalnya kurang nanti bisa. Dari proses keseluruhan aksi nyata saya ini dapat disimpulkan bahwa dengan mengubah mindset para pendidik untuk berubah sesuai perkembangan zaman akan lebih mudah meningkatkan kualitas pembelajaran di kurikulum merdeka ini. Karena jika dalam mengubah mindset para pendidik belum berubah, maka kurikulum ini tidak akan berhasil. Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah bukti aksi nyata saya yang saya lakukan di kecamatan yang saya bina.
Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video aksi nyata saya ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.